Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Lukman Hakim. Kali ini Pak Guru akan membawakan materi kelanjutan dari minggu lalu tentang konsep manusia dan sejarah. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan membahas tentang konsep manusia dan sejarah. Ya, konsep manusia dan sejarah itu minggu lalu sudah dibahas. Ya. Jadi secara etimologis kata sejarah berasal dari bahasa Arab. Sejarah itu yang artinya pohon, seperti pohon. Sejarah pada setiap peristiwa yang berkaitan dan memengaruhi masa yang akan datang. Itu secara etimologis. Sejarah bukan berkembang. Ya, itu ya. Di pengertian sejarah ini banyak yang memberikan definisi masing-masing. Ada Herodotus atau bapak sejarah, ada juga Ibnu Khaldun. Kalau Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia, yaitu sejarah. Jadi itu menurut Herodotus. Jadi sejarah itu ibaratnya seperti lingkaran ya, lingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Jadi maksudnya itu ya, seorang tokoh atau pemimpin bisa jatuh dan bisa naik. Artinya itu karena disebabkan oleh keadaan manusia di masa tertentu. Sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Jadi kalau Ibnu Khaldun ini sejarah, dia melihat sejarah itu sebagai sebuah peradaban. Jadi segala catatan-catatan yang terjadi tentang manusia, ya, berbagai proses perubahannya dan sebab musababnya, ya, itu menurut Ibnu Khaldun. Ya. Ada juga Sartono Kartodirjo. Sejarah dibatas oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Itu sejarah objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif sejarah yang telah ditulis sejarawan. Jadi kalau menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dalam arti objektif itu peristiwanya, ya, objektif, ya, peristiwanya atau kejadiannya. Sementara subjektif sejarah sudut pandang sejarah sebagai kisah yang ditulis, ya, itu sudah dipengaruhi oleh subjektivitas penulis, ya, itu. Adanya Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi menurut Muhammad Yamin ini, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang melalui proses penyelidikan. Ya, jadi peristiwa itu diselidiki kemudian ditulis. Ya, artinya suatu pengetahuan yang berdasarkan fakta atau berdasarkan bukti empiris. Itu Muhammad Yamin. Nah, lanjut. Jadi kita ya itu ya. Oke, nah,
Ya, kita kembali sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah itu adalah proses rekonstruksi masa lalu yang memiliki sifat penting, abadi, dan unik. Jadi itu tiga ciri khas sifat yang melekat pada sejarah itu. Sifat peristiwanya itu penting, kemudian abadi, dan unik. Ya. Artinya abadi di sini suatu peristiwa yang artinya abadi, ya, kekal, bersifat penting. Ya, penting artinya dapat berpengaruh bagi orang banyak, seperti peristiwa proklamasi. Dan uniknya di sini sejarah itu bersifat invalid, ya, karena sejarah terkait dengan peristiwa, jadi dia uniknya hanya satu kali, tidak bisa terulang, dan yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan data-data yang telah teruji. Itu. Ya. Bagaimana peranan manusia? Bagaimana peranan manusia dalam sejarah? Ya. Jadi manusia itu penentu daripada proses lahirnya sebuah sejarah. Jadi manusia sebagai motor penggerak sejarah, ya, ibaratnya agen of change, agen perubahan. Peranannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Jadi ibaratnya sejarah itu ada panggungnya, ada lakonnya. Jadi panggungnya itu spasial atau tempatnya peristiwa terjadi. Lakonnya siapa? Lakonnya adalah pemeran utamanya, adalah manusia. Jadi yang menciptakan sejarah itu adalah manusia. Makanya sejarah itu adalah ilmu pengetahuan mempelajari tentang manusia, humaniora. Ya. Bukan mempelajari makhluk seperti hewan, seperti tumbuhan. Jadi yang punya sejarah itu adalah manusia. Ya. Misalnya ini gambar dari kiri ke kanan adalah James Watt, penemu mesin uap, Thomas Alva Edison, penemu lampu air, dan Niels Bohr, penemu partikel atom. Karena tindakan orang-orang besar, inovasi atau penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi gerak sejarah seperti yang dilakukan para tokoh di atas. Ya, itu. Ya, misalnya Soekarno dan Muhammad Hatta termasuk. Ya. Ya, termasuk tokoh penggerak sejarah Indonesia. Ya. Dapatkah Anda menjelaskan alasannya? Ya. Jadi nanti ada tugasnya nanti nih. Soekarno dan Muhammad Hatta itu penggerak sejarah Indonesia dan sebagai bapak proklamator. Apakah Anda menjelaskan alasannya? Tentu. Ya, nanti tugasnya nanti. Ya. Ya, konsep ya, itu ya. Jadi ada konsep ya, itu konsep kesinambungan. Kita ulang ya. Ya, jadi konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia ada kesinambungan. Ya, itu ya, kesinambungan. Ya. Ya, suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Ya, jadi ada proses kesinambungan. Ya, jadi sejarah itu ada proses kesinambungan manusia. Sesuatu yang baik itu diteruskan terus. Ya, misalnya contohnya praktik sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan, kontinuitas. Ya. Ya, ada pengulangan. Ya. Ada pengulangan ya. Misalnya fenomena yang pernah terjadi
Hmm. Ya, misalnya ini pengulangan fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Contohnya pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Ya, jadi ada sebuah pengulangan walaupun tidak sama persis peristiwanya, tidak akan sama persis, ya. Tapi ada sebuah fenomena yang terulang kembali. Ya, misalnya pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Hanya mungkin ya hanya kejadiannya saja atau faktor pemicunya yang berbeda. Kalau misalnya rezim demokrasi ke Orde Baru ya karena adanya ya itu tentang adanya tuntutan mahasiswa tentang ya adanya peristiwa G30 PKI. Kalau Orde Baru ke reformasi ya tuntutan mahasiswa terhadap Orde Baru pada saat itu terjadi sebuah krisis multidimensional atau krisis ekonomi, krisis kepercayaan, ya, atau adanya korupsi. Jadi setiap masa, setiap zaman itu beda-beda penyebabnya. Ya, ada perubahan. Ya, ada perubahan. Ya, misalnya ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Perubahan ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Ya, tentara Selandia Baru dalam Perang Dunia I. Perang merupakan salah satu faktor perubahan. Ya, jadi salah satu perang itu ya terjadinya perang-perangnya perang dunia, perang itu memunculkan sebuah masyarakat, membentuk sebuah masyarakat tatanan baru lah. Ya, itu maksudnya. Sebuah tatanan baru. Jadi ada perubahan dan keberlanjutan. Ada perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Jadi, perubahan, keberlanjutan. Perubahan terjadi peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung ya, secara siksa kayak ini berlanjut. Ya. Kemudian ada keberlanjutan. Suatu keadaan yang telah berlangsung lama berlangsung secara garis lurus. Ya. Ini perubahannya ya berubah. Jadi ada juga keberlanjutan. Suatu keadaan yang telah berlangsung lama berlangsung secara garis lurus. Ya. Itu dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi peristiwa itu atau kejadian ya ada juga yang berubah, tetapi ada juga yang berlanjut, suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Ya, keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Ya, bagaimana sih keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini? Ya. Ya, itu ya. Apa keterkaitannya? Ya, sejarah mengajarkan kepada kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri dan juga mengenal bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Ya. Dengan belajar sejarah, kita belajar tentang masyarakat, terutama sejarah bangsa kita sendiri. Bahkan juga membuka cakrawala kita, ya, bisa mengenal bangsa-bangsa lain tentang sejarahnya, tentang apa saja ya kehidupan sosialnya, etos kerjanya. Ya, misalnya Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan dia, ada Sun Yat-sen, tokoh nasionalis Tiongkok, dan Nelson Mandela, revolusioner anti partai terpergerakan. Dengan mengenal tokoh-tokoh dunia, kita dapat banyak belajar dari pemikiran dan perjuangan bangsanya. Jadi
dengan belajar sejarah, terutama bangsa-bangsa lain dan bangsa kita dapat melihat, dapat menjadikan inspirasi tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi banyak orang. Ya. Sejarah melatih kita untuk berpikir holistik, menyeluruh dan multi perspektif dalam memandang suatu peristiwa. Jadi sejarah itu bukan saja belajar tentang tahun, kapan, di mana kejadiannya, tetapi yang terpenting sejarah itu melatih kita untuk berpikir sebab kausalitas, berpikir lebih menyeluruh, holistik. Artinya ya, dan multi perspektif dalam memandang suatu peristiwa. Jadi peristiwa itu kita jangan melihat peristiwa atau kejadian itu hanya disebabkan oleh satu penyebab, tapi kita bisa memandang suatu peristiwa itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Ya. Nah, itu sejarah ya. Jadi sejarah melatih kita untuk berpikir holistik, bahkan berpikir kritis. Ya. Itu maksudnya. Jadi dengan belajar sejarah, sebenarnya kita akan lebih arif dan bijaksana dalam melihat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya. Dan jadikan sebuah pembelajaran untuk masa kini dan masa yang akan datang. Oke, saya kira cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi betapa pentingnya kita belajar sejarah. Ya. Sebagai bangsa yang besar harus belajar sejarah, terutama sejarah bangsa kita sendiri. Ya. Kemudian saya ingatkan kita selalu menjaga kesehatan, terutama mematuhi protokol kesehatan, karena di masa sekarang, di masa lagi darurat, ya, masa pandemi COVID-19, tentunya kita harus selalu mengedepankan protokol kesehatan, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak. Dan kemudian tak kalah pentingnya, sebagai generasi muda, generasi milenial sama kalian ini, ya, artinya kita harus menjauhi hal-hal yang negatif. Kita harus menjauhi yang namanya narkoba, ya. Apa saja yang berkaitan dengan hal-hal yang terlarang, yang dapat merusak masa depan kalian, hindari itu, terutama narkoba ya, narkoba. Ya. Kemudian hal-hal yang menyimpang, ya, penyimpangan sosial. Jadilah pribadi yang baik, jadilah siswa-siswa yang cerdas, siswa yang kreatif. Ya, itu yang dibutuhkan bangsa ini, adalah siswa-siswa yang sehat jasmani, siswa yang bisa berpikir ke depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.